Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya. Termasuk pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat beriman, di mana banyak sekali manusia yang belum beriman. Tak lupa mari kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan iman Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diakui sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal terkait berhubung malam ini adalah masih malam Ramadan. Ada baiknya kita mengetahui bagaimana sih kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Apa tujuan Allah mensyariatkan puasa buat kita? Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengaku beriman. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang-orang yang diseru di dalam hal ini. Apa yang Allah perintahkan? Dalam ayat ini Allah mengatakan, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga diwajibkan untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, Allah mewajibkan kita berpuasa. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk berpuasa kepada kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa kemudian kita harus bertakwa? Allah memberikan satu gambaran dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah menyeru dalam ayat ini, wasari'u, bersegeralah kalian. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, untuk mengambil langkah yang harus disegerakan. Apa yang harus disegerakan? Ila maghfiratin min rabbikum, yaitu bersegera menuju ampunan dari Tuhan kalian, yaitu bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah juga memerintahkan untuk bersegera menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, di mana ampunan Allah tadi, surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada kita, mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa, yang ending dari tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Inilah kemudian, kenapa kemudian kita harus bertakwa? Karena dalam surat Ali Imran tadi, ayat 133, Allah mensyaratkan u'iddat lil muttaqin. Ampunan Allah dan surganya Allah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan bertakwa, seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di mana dengan berpuasa inilah kemudian kita berlatih untuk bertakwa. Bagaimana latihan bertakwa? Sebelum kita melanjutkan kepada latihan bertakwa, kita fahami dulu apa itu makna takwa. Para ulama menjelaskan bahwa bertakwa adalah menjalankan seluruh syariat Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, dan meninggalkan seluruh larangannya. Apa kaitannya dengan puasa? Di dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan satu iming-iming. Allah memberikan satu hadiah yang besar.
Ya, di mana di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Pahala ibadah wajib dilipat gandakan. Ibadah yang sunnah dinilai sebagai ibadah wajib. Sehingga membuat manusia termasuk kita akan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita melatih diri kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini, kita akan melatih diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagai konsekuensi, ketika kita berpuasa, yang halal kita bisa tinggalkan sampai kemudian saat yang telah dibolehkan kita memakan atau mengkonsumsi yang halal. Yang sunnah yang tadinya kita tidak laksanakan, kita pun berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Di malam bulan Ramadan kita mengadakan qiyamul lail, salat tarawih, tahajud, witir, dan lain sebagainya, tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Ini adalah ibadah-ibadah sunnah yang kemudian Allah memberikan janji dan iming-iming memberikan satu reward, yaitu pahala yang berlipat ganda. Bagi orang-orang yang di bulan sebelum Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ibadah-ibadah ini kita anggap sepele. Tapi ketika bulan Ramadan, masjid-masjid penuh, musola-musola penuh, mereka berbondong-bondong menjalankan perintah-perintah yang Allah sunnahkan, seperti sholat tarawih, witir, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka berharap adanya rahmat Allah, adanya ampunan Allah, adanya kasih sayang Allah, adanya limpahan pahala yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, tentu akan lebih mudah dan akan lebih ringan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Nah ini, sehingga ketika di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan yang sunnah dan terbiasa melaksanakan yang wajib, maka di luar bulan Ramadan kita pun akan terbiasa untuk menjalankan perintah-perintah ini. Ketika kita terbiasa menjalankan perintah-perintah ini, di mana nilai takwa atau definisi atau makna takwa adalah bahwa kita menjalankan seluruh perintah Allah. Bulan Ramadan adalah bulan kita latihan untuk bisa menjalankan seluruh perintah Allah. Di mana yang sunnah saja kita bisa laksanakan, apalagi yang wajib akan lebih mudah dan lebih ringan kita laksanakan. Di siang hari kita berpuasa, kita menahan makan makanan yang halal, kita menahan minum minuman yang halal. Ketika yang halal kita bisa menahannya, apalagi yang haram, akan lebih ringan kita untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, ketika kita sudah biasa, ketika kita sudah bisa melakukan perintah-perintah Allah termasuk yang sunnah, dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah termasuk makan makanan yang halal, maka ini akan lebih mudah bagi orang-orang termasuk kita untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sehingga ketika kita bisa melalui itu, ketika kita bisa melalui Ramadan ini dengan baik dan kita bisa aplikasikan di luar bulan Ramadan, maka derajat takwa seharusnya bisa kita raih. Derajat takwa seharusnya bisa kita dapatkan sebagaimana disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu dalam rangka untuk meraih derajat takwa. Sehingga ketika kita bisa meraih derajat takwa, kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, maukah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maukah kita masuk ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi? Nah, ketika kita mau masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, maka tinggalkanlah hal-hal yang haram, baik aktivitas yang haram maupun mengkonsumsi hal-hal yang haram. Dan juga kita laksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun kita tambah dengan amalan-amalan nafilah atau amalan-amalan yang sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Kullu ummati dakhalal jannah." Seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat bertanya, "Faman aba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, "Wa man asani faqad aba." Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan.
Apa itu maksiat? Maksiat adalah menjalankan apa yang Allah larang. Ketika sesuatu yang Allah larang kita lakukan, maka itulah bentuk kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sehingga ketika kita bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka kita termasuk orang-orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita dilatih, kita melatih diri untuk meninggalkan maksiat. Kita melatih diri untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Sehingga kemudian sabda Rasul benarlah yang mengatakan seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati dakhalal jannah. Kecuali ketika memang kita adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada sesosok makhluk yang dulunya adalah makhluk yang taat kepada Allah, tetapi karena satu kemaksiatan, satu pembangkangan terhadap Allah, maka kemudian Allah vonis sebagai orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah juga, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam ayat 208-nya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ketika mengaku beriman termasuk orang yang diseru di dalam hal ini. Apa yang diperintahkan? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islamlah kalian. Masuklah kalian fis-silmi kaffah, ke dalam Islam secara total, secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Perintah Allah untuk kita, untuk orang-orang yang beriman, supaya masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, disandingkan dengan larangan Allah untuk mengikuti tingkah laku syaitan. Apa yang dilakukan oleh syaitan sebenarnya? Ketika kita membaca beberapa tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Para malaikat di sini terkesan protes. Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang merusak bumi? Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Malaikat protes ketika Allah memerintahkan, ketika Allah mengatakan akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Seolah-olah malaikat pernah punya pengalaman bahwa di bumi ini ada manusia-manusia atau ada orang-orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian malaikat melanjutkan, wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah, bihamdika, dengan selalu memujimu, wa nuqaddisu lak, dan juga mengkuduskan engkau ya Allah. Di sini malaikat terkesan protes karena melihat ada sejarah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada sebuah kisah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah menciptakan manusia, bahwa di bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antaranya adalah golongan jin, yang kemudian salah satu dari golongan jin itu adalah mereka yang kemudian, atau dia yang kemudian kita kenal dengan nama Azazil. Azazil adalah salah satu golongan jin yang dia adalah seorang ahli ibadah. Dikatakan dalam riwayat dia pernah bersujud kepada Allah 4.000 tahun. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan dia bersujud 7.000 tahun. Satu aktivitas pengabdian kepada Allah yang sangat luar biasa. Sementara ketika kita membandingkan
apa yang dilakukan Azazil dengan kita. Berapa lama kita telah bersujud kepada Allah. Di dalam sholat, berapa lama kita sujud kepada Allah? 3 menitkah? Setengah menitkah? Bahkan mungkin kurang dari itu. Sesosok makhluk yang kemudian Allah anugerahi kemuliaan. Bahkan Azazil ini kemudian diberikan amanah untuk menjadi pemimpin para malaikat. Tapi kemudian ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, inilah iblis yang kemudian Allah berikan Azazil gelar sebagai iblis. Allah kemudian memberikan nama kepada Azazil karena pembangkangannya terhadap perintah Allah. Satu perintah Allah yaitu untuk sujud kepada Adam. Kemudian Allah memberikan gelar kepada Azazil ini sebagai iblis. Aba wastakbar. Iblis menolak untuk sujud kepada Adam karena ada kesombongan di dalam dirinya. Di ayat yang lain dikatakan, ana khairum minhu. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis merasa bahwa api lebih mulia dari tanah, sehingga tidak layak untuk sujud kepada Adam. Karena penolakan iblis untuk sujud kepada Adam yang ini adalah perintah Allah, kemudian Allah vonis iblis wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah termasuk orang-orang kafir. Nah, ayat 208 memerintahkan kepada kita untuk udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Seluruh perintah-perintah Allah itu adalah syariat buat kita. Ketika kita menolak satu perintah Allah, apakah kita tidak khawatir kita akan divonis sebagaimana Allah memvonis iblis? Kenapa? Karena perintah ini Allah sandingkan dengan larangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti tingkah laku syaitan. Wa innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, musuh yang asli bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika iblis yang kemudian adalah gelar yang Allah berikan kepada Azazil ketika menolak perintah Allah, memiliki keturunan yaitu setan, memiliki sifat yaitu setan yang sifatnya menggoda manusia. Mereka menolak untuk sujud kepada Adam, menolak satu perintah Allah, kemudian Allah vonis kafir. Tidak takutkah kita ketika kita menolak aturan-aturan Allah, ketika menolak larangan-larangan Allah sebagai aturan yang mengikat buat orang-orang yang beriman? Tidakkah kita khawatir akan divonis menjadi orang-orang yang mengikuti tingkah laku syaitan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bulan ini, bulan Ramadan ini, Allah memberikan satu momen, satu momen yang sangat luar biasa, yang kemudian menjadikan kita berlatih diri untuk tidak mengikuti tingkah laku syaitan. Bahkan di dalam bulan Ramadan, diamnya orang yang berpuasa itu adalah zikir, tidurnya dinilai ibadah, dan amalan-amalan yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan yang sunnah dianggap atau dinilai sebagai amalan-amalan yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa mengikuti prosesi Ramadan ini, dari mulai puasanya, dari mulai amalan-amalan sunnahnya, dari mulai qiyamul lailnya, dan lain sebagainya, maka disinilah kemudian ending dari diperintahkannya kita untuk berpuasa, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan
kita yang hadir di sini khususnya dan juga saudara-saudara kita bisa memanfaatkan momen yang Allah berikan ini untuk meningkatkan, untuk mempelajari, untuk melatih diri menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sehingga kita bisa mendapatkan anugerah nikmat Allah yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana ketika kita berdoa di dalam sholat, ketika sholat fardu yang cuma 17 rakaat, kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapakah yang Allah beri nikmat atas mereka? Yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang sidik, wasyuhada, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Sehingga meskipun kita bukan nabi, meskipun kita belumlah menjadi orang yang siddiq, dan kita bukanlah syuhada, dan kita juga belum mendapatkan predikat orang-orang soleh, kita akan bisa bersama dengan mereka di tempat yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.